Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haladawu sapa si Rasul dawu Rasulullah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Kata Rasulullah, innallaha sa'tamani Allah iku la yaqbidul ilma, orang bakal nyambut sapa Allah al ilma ilmu intiza'an kalawan sak cabutan yantasi'u minan nasi, nyambut sop Allah hu ing ilmu minan nasi saking manungsa walakin yaqbidul ilma lan tetapi nyambut sop Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kalawan mundut para wong alim. Jadi kata Rasulullah, Allah tidak akan nyambut ilmu di alam dunia ini dengan mendadak dari manusia, tetapi Allah nyambut ilmu itu dengan cara mengurangi para ulama. Artinya nyambut para ulama dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu yang banyak ilmu sudah bebas kita pelajari. Kebebasan itu kita harus memanfaatkan dengan baik, tetapi tidak sebebas-bebas keluar dari aturan syariat. Hatta di dalam yaqra, sehingga dari terkalani orang kaya atau tersisa seorang alim bukan alim, kita nasu mongko ngalah sapa nasu manusa dosa ini kira-kira pemimpin juga kan bodoh. Jadi kalau ilmu itu sudah dicabut oleh Allah melalui para ulamanya, melalui orang-orang yang berkompeten dengan ilmu, tentunya dengan kapasitas keilmuannya masing-masing, ya. Maka
nanti akan muncul namanya pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan keilmuan. Ya, kalau politisi betul bisa berpolitik, kalau belajar Al-Quran itu memang ahli Al-Quran, kalau mengajar ekonomi yang itu ekonom. Secara formalitas pendidikannya itu sesuai. Soalnya apa? Seumpama kedokteran, tapi lulusnya bukan dari kedokteran, melainkan dari perdukunan, kan ada, sehingga banyak dokter dokter gabungan, polisi gabungan. Kalau polisi memang secara fisik mungkin koyok polisi, tapi ilmu tentang kepolisian itu kan dulu. Tapi kalau kedokteran itu banyak, sampai berjalan beberapa tahun baru ketahuan itu bukan dokter. Sudah berpraktek sampai 3 tahun di salah satu tempat, ternyata dia bukan dokter, karena mungkin ahli baca dan seterusnya. Formalitasnya memang secara formal harus lulus dari fakultas kedokteran itu kalau di Indonesia. Maka dari itu habisnya atau berkurangnya ilmu pengetahuan di dunia itu bukan karena ilmunya yang tidak ada, melainkan para ulamanya yang semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya di mana-mana lebih-lebih pemimpin itu tidak sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Itu tadi dalam keterangan lain itu, saudara sekalian, ilmu itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang lain. Contoh, si A itu ahli atau ada tanda-tanda ketika belajar Al-Quran itu gampang, maka mungkin dia ahli nanti di bidang Al-Quran. Kan doleh ilmu itu apa? Doleh guru sing memang benar-benar iso Al-Quran dan seterusnya. Oh, ini cara dari awal pintar di bidang matematika, ya itu doleh orang yang ahli di bidang matematika, jangan yang lain maksudnya, ya, dan seterusnya. Ya, itu sekarang kan sudah lebih tertata di pemerintahan seumpama, ya. Di pemerintahan itu kan disesuaikan dengan kapasitas keilmuan atau jurusan masing. Oh, saya butuh tenaga di bidang akuntansi, maka harus jurusan bidang akuntan. Jangan kemudian ahli fikih tapi mengajar bukan fikih, kurang tepat. Jadi harus sesuai. Maka dari itu kata Rasulullah, ittaqadan nasul wasa jubalan, pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu mengkodin takoni sohor wasa, takoni faftau bihori ilmin, mengko awi fatwa sohor wasa bihori ilmin kalawan tanpa ilmu. Kalau ditanya, ya enggak sesuai, hanya pakai ilmunya Abu Awas. Yang terjadi apa? Fadollu wa adollu, mongko kesasar sopo yasini wasa wa adollu lan menyasarakan sopo wasa, sesat dan menyesatkan.
dalam ta'limul talim itu doleo ilmu sesuai dengan kemampuannya di bidangnya, dan doleo ilmu yang bisa iku ahli Al-Quran, iku ahli nahwu dan seterusnya ya. Faslun utawi iki fasal jami' ma dzikira min fadlil ilmi wa ahlihi annama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina bi ilmihim al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Jami' ma utawi sekabehane barang dzikira kang ditutur apa min fadlil ilmi saking utamane ilmu wa ahlihi lan ahlihi ilmu iku innama pastene wa utawi si ma fi haqqil ulama iku dalam hake ulama al-amilina kang padha ngamalaken bi ilmihim kalawan ilmune ulama al-amruri kang bagusi al-muttaqina kang takwa kabeh yaitu alladzina qasadu alladzina hum akal qasadu kang padha nyeco sapa yasi ulama nyeco bihi kalau ilmu wajhallahil karim ing ridhoni Allah kang mulya. Maksudnya saya berdasarnya segala sesuatu fadlnya ilmu dan ahlinya itu tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Wa yusfa ladaihi bi jannatin na'im lan mar ladaihi lan marti ladaihi sandiri Allah bi jannatin na'im kalau pira-pira surga an-na'im kan penuh kenikmatan. Itu tujuan, bukan laman qasada bihi iradul dunwiyata. Jadi doleh ilmu itu maksudnya ya, di samping agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan laman orang menguang qasad kang nyeco sapa bihi kalau ilmu irada pira-pira tujuan dunwiyatan kang bangsa dunia. Jadi menurut ini doleh ilmu itu lebih-lebih ilmu agama ya. Itu tujuannya bukan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Bahasim ini nulis itu tujuannya agar mendapatkan ridhoni Allah. Kalau ridhoni Allah berarti akhirat, nanti beda. Itu yang agama. Makanya doleo ilmu dasar dhisik kita ini dengan ilmu agama yang kuat. Contohnya ya, saiki mulai dari PAUD itu sudah dikenalkan dengan sedikit banyak tentang huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu tahu nanti ke TK. Di TK ini sudah kita mulai mengenal cara membaca. Walaupun sebenarnya TK tidak harus bisa baca, hanya permainan ya. Tapi anak sekarang lebih cerdas ya. Mulai dari TK itu sudah banyak yang bisa ya. Setelah TK baru SD atau MI. Disinilah dasarnya nanti ya. Dasar seseorang mendapatkan ilmu agama mulai dari situ ya. Kalau ada ya tidak apa-apa, tapi akan berbeda nanti. Kalau dasarnya kuat, ketika kita nanti sudah
keluar, sudah SMA keluar milih perguruan tinggi, itu baru kita ke mungkin ke umum ya, ke yang jurusan ekonomi ya ekonomi, yang jurusan bahasa Inggris ya bahasa Inggris, yang jurusan hukum ya hukum, tapi modal dasarnya sudah kita punya ya, minimal ini minimal, oh ini boleh, oh ini tidak boleh dan seterusnya ya. Karena sekarang itu lumayan ketat ya, lumayan ketat. Jadi doleh ilmu itu bukan bertujuan dunia. Contohnya apa? Menjamin agar mendapatkan pangkat. Jadi menurut inilah ya. Makanya harus kita buat dasarnya, harus kita buat. Nah, generasi Nahdlatul Ulama memang sekarang harus semuanya ya, agama butuh kuat, sudah kuat. Nanti ketika milih perguruan tinggi, ya butuh sesuai dengan pasar market. Kira-kira 4 tahun, 5 tahun ke depan itu dunia usaha atau yang lain butuh apa? Nah, biasanya kan gitu. Kalau ada yang mengarahkan seperti itu, enak kuliah itu. Tapi kalau kita sekedar isu penting kuliah, ya tidak apa. Pasrah kabeh kepada Allah. Sing penting aku kuliah, masalah dunia apa jane Allah ya api ya tidak apa ya. Satu, amalin atau harta benda. Kok cek setelah lulus iso numpuk harta benda ya. Makanya saudara sekalian, gini katanya orang-orang itu, ingin cepat sugih, kalau ingin cepat kaya, jangan masuk dunia birokrasi pemerintah, tapi masuklah ke dunia usaha yang pertama. Tadi apa jenenge pengusaha apa saja, yang penting pengusaha. Contohnya gini, tape, pernah tahu tape? Tape itu kalau sekedar dibungkus kemudian dijual di emperan itu maksimal hanya 1.500. Bahan bakunya sama dari cara membuatnya ya sama. Tapi ketika tape itu dikemas dengan bagus, masuknya bukan di emperan tetapi masuk ke supermarket yang asalnya 1.500 dengan cara membuat sama ondone podo, maka isok 5.000. Hanya apa tambahannya? Hanya secari kertas kecil ditulisi komposisi satu, kemudian manfaat atau indikator satu, bisa menyembuhkan jerawat, 2, iso menghaluskan kulit, 3, iso menyembuhkan panu kadas kurang. Itu gara-gara tape, betul. Karena panas. Nah, itu bukan lagi masuk ke dunia emperan sana, tapi masuk ke supermarket. Itu sudah pengusaha tape dan tidak satu supermarket. Seumpama bisa menguasai Indomaret di daerah Sidoarjo saja, Sidoarjo, jangan sampai ke Jawa Timur. Sidoarjo saja kalau bisa menguasai Indomaret, totolan tape, itu sudah luar biasa. Itu contoh kecil tape yang remeh. Nek pingin tadi pengusaha beneran, contoh ya, tadi direktur itu kan biasanya, atau bahkan dukun direktur apa? Direksi, iya apa? COD ya, yes, pokoknya ibu lah ya. Dia sing duwe, dia sing noto manajemennya dan seterusnya. Nek pingin ngono gampang, ya.
Dunia Pertamina itu kan banyak, luas. Ada yang bagian kantor, ada yang bagian manajemen, ada bagian keuangan, ada yang bagian lapangan. Itu kan sekarang banyak yang bagian lapangan. Totolan bensin pinggir jalan itu kan bagian dari Pertamina. Nih pingin jadi direktur, ya direkturnya itu biasanya direktur itu pakaiannya bagus, nyetil, sepatuan. Yes, buka itu ya bensin itu langsung direkturnya dewe. Ya tidak apa-apa, ada siang tengok-tengok ngarepe omah itu lebih merdeka daripada yang menjadi ngapunten yang kerja ke orang lain. Itu lebih merdeka. Contohnya merdeka gini, contoh acara keluarga ya. Seumpama no keluarga family sing sedo, maka bebas Pertaminanya tutup nyelamat. Tapi kalau dengan orang lain si izin minta surat keterangan dokter kalau pura-pura sakit dan seterusnya. Iya kan? Itu luar biasa. Mereka itu nggak ada bandingannya. Jadi jangan dikira orang-orang sing jualan pinggir jalan itu kak enak, itu merdeka, kak disuruh bebas. Ini Madura, saya Madura ya. Madura itu anak-anak muda seperti kamu dulu ini, kak gelem kerja di perusahaan, sama sekali tidak mau. Lebih baik totolan sate atau soto atau tadi rombengan itu betul. Dolek barang-barang bekas apalan itu lebih baik seperti itu. Itu dulu anak-anak muda. Sekarang ternyata terbalik. Banyak yang sudah masuk di dunia perusahaan, walaupun gajinya itu belum apa jenisnya UMR. Kenapa? Saking sulitnya sih. Makanya satu-satunya kunci sekarang kalau ingin bersaing dengan dunia luar, kuncinya satu, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siji beriman, nomor dua ilmu. Allah akan memberi derajat. Derajat apa? Derajat macam-macam, derajat ilmunya, derajat dunianya dan seterusnya. Jadi itu kalau dalam dunia usaha ya, dalam dunia usaha. Tapi menurut sini ya, itu kalau iradan duniyatan dengan catatan agamanya sudah kuat, dasar agamanya sudah kuat. Maksudnya, oh ini boleh menurut agama, menurut negara juga boleh lakonono. Oh ini gak oleh menurut agama, ya gak oleh menurut negara, ya jangan. Kalau memaksakan diri ya seperti itu, pakai rompi warna itu ya kan, ya sepatuan tapi ya dada ini loh. Itu hebatnya orang sekarang, salah guyu tapi ya sih dada halu ya, masuk di ruangan ber-AC ya, itu kan ya Allah loh ya, padahal itu salah. Atau jangan dole ilmu itu, nek dole ilmu nek nang desa kan mondok loh ya. Dole ilmu kalau di kota ya sekolah, mondok sambil sekolah dan seperti itu. Terus yang nomor tiga, al-mukasarotin fil ittibai, atau akeh-akehan ittibai dalam piro-piro pengikut. Aku cek tak doleh ilmu, cek pengikutku akeh. Nek wis tujuan ngono kurang baik. Jadi ayolah kita tintingilah orang-orang yang seperti itu. Wa ta'ala bidih lan piro-piro murid atau akeh-akehan murid. Nah, ini rotoka api. Saiki nek murid akeh, awake gak suci, punya lembaga pendidikan ya amburadul ya, manajemennya, maka muridnya butuh akeh.
cek apa, cek bayari guru iso enak dan seterusnya ya. Ini yang tujuan tidak bagus lah pokoknya. Fakat ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaya Rasulullah man talabal ilma man utawi sapane wong talabal iku ndolek sapa man al ilma ilmu liyujari bi supaya terjadiakno sapa man bi kalawan ilmu al ulama pira-pira ulama al-Maria atau jaminkan sokoman bihi sebab ilmu al-fuqaha yang kira-kira ahli fikih au yasrifah bihi wujuhan nasi atau ngingo akan sokoman bihi sebab ilmu wujuhan nasi yang kira-kira perhatian di menungso maka sing punya tujuan ngono iku atau khalaqallahu finnari mongko ngelemu akan bu iman sapa Allah finari dalam neraka rawahu Tirmidzi berkatakan di hadis sapa Tirmidzi iman Tirmidzi maka itu kalau salah tujuan dolai ilmu ya memang serba repot sing penting gini aja ya tetap kita punya dasar ilmu sebelum masuk ke dunia ilmu yang lebih besar. SMP ya SMP kan ono agamanya dari SMP sambil melok-melok segini-gini iki kalau bisa jadi pondok pesantren SMA atau aliyah ya segini sambil belajar gini itu kan bagian dari menambah ilmu agama sebagai dasar nanti menuju ilmu yang lebih besar. Nah, ilmu yang lebih besar apa? Perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya karena sekarang memang berlomba ya. Kalau mau masuk ke dunia pendidikan maka harus juga masuk di fakultas pendidikan. Saya kira dibatasi, dipersempit. Kalau ingin tadi guru SD maka butuh masuk ke apa namanya PGSD. Kalau di MI saya kira ono PGMI dan seterusnya. Sing enak memang, sing enak ya harus kak ngono-ngono. Tadi dukun itu enak. Betul ya. Enggak usah macam-macam, cukup siapkan air aqua mineral botol kecil biasanya dijual itu 2.000 itu bisa ditol 5.000 dari situ wis badi telur turun kok yang ini ya ini benar-benar terjadi ya. Jadi botol aku sampai tolek air mineral aqua wis tuku 5.000 tekeno dibuka pun monggo mantuk mugi-mugi paringi mulai ku gak mungkin kosongan mesti ono salib tepeng minimal piro saiki 1.000 minimal dan ini sehari 10 wong 10 tok ae wis piro 1 juta kadang-kadang wong sing ngono ki nggawa gula nggawa minyak goreng nek ngono ya anak wis gak masalah dapur wis ono gula ono apa dan seterusnya 100.000 sudah bersih kalau 1 bulan wis piro 30 juta ngalah lo direkturnya rumah sakit Siti Hamzah betul padahal tengok nek bengi sempat di sholat tahajud nyuwun nang pangeran dong ya luar biasa gak ono pokoke payu pokoke laris ya gak ono dukun sing ngono iku miskin gak pasti sugih-sugih itu kalau 10 uang pun oleh telung dino manggil balik maling nggih kula ingin sumerap kabeh yes lha iku akale dukun sih mergono teko maneh telung dino petang dino iku gak kosongan juga ya, pasti alhamdulillah Mbak atau Yai sampun rada sae padahal memang iya alhamdulillah wis ya mulai gak kosongan
gak mungkin kosong, pasti salaman iku wis tambah sing wingi sing terusnya itu kan pendino mesti kan gonta-ganti wong, apalagi terkan dan apalagi saiki kan ono sing ngene-ngene iso viral. Nah, diviralkan oleh koncone kok oleh bagian kan itu dan seterusnya itu luar biasa ya. Cepet kalau dole duit lah maksudnya ya, tapi nek iso ya jangan, kalau bisa ya jangan, itu minimal kembali 3 kali. Nek sing terakhir itu sing berbahaya. Kadang-kadang gini, ya nopo, alhamdulillah yai sampun sedo. Ibu nyangun pun nggak Allah, pun wayai pun ditakdirkan sedo. Berarti itu kalau ilmu akal-akalan, dukunkan akal-akalan ya. Janganlah kita ilmiah aja, kita kuliah kalau ada biaya, kalau ndak ya ditangguh nose yang ditamel mana kuliah. Atau mungkin kamu saiki duwe adik ya lulusan sekarang iso kuliah di Unusida gratis, betul ya, melalui program bidik misi ya. Podo ae kok kuliah ya, diajari podo ae pokoknya. Aku iso bantu, insyaallah sakit. Lebih-lebih yang punya KIP, cek nganggur, ambek kerja, ambek kuliah, lumayan kan, ambek tulinan lah di kampus ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, wa anhu lan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamahu illa yusiba bihi gharadan fid dunya. Man utawi sampane wong iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma saking barang yubtagha kang din dolai bihi kalau ilmu didolai bi apa wajhullah ta'ala, ridhoni Allah ta'ala, la yata'allamahu ora melajari sapa manhu ing ilmu illa yusiba bihi wardan minad dunya, illa kecapa yusiba supaya ento ngenani sapa man bihi kalawan ilmu, ngenani wardan ing tujuan minad dunya saking dunya, maka sing ngono iku lam yajid arfal jannati, mongko ora bakal nemu sapa man arfal jannati ing ambune swarga. Intine barang siapa yang belajar ya, belajar ilmu ya, lebih-lebih ilmu agama ya, dengan tujuan hanya dunia saja, maka katanya Rasulullah si masa ini gak bakal nemu ambuni suara ambuni tok lho oleh. Makanya gini ya saya ini ya, seumpama wis masuk perguruan tinggi UINSA atau UNER atau apa jenenge UNESA ya Unusida lah apa sih iya itu pernah Al-Ghazali semua ya, niatkan aja juruni hati ya, mugi-mugi oleh ridhone Allah, mugi-mugi ya iso kerja ya sesuai dengan ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah itu nek sing turun di bojo kan rabi itu ya ibadah. Iya kan? Seumpama kuliah turun duwe pacar ya. Setelah kuliah duwe pacar, tapi wis niat dari awal muga-muga aku kuliah iki oleh ridhone Allah nanti tak gawe rabi. Pacar kan konsep Islam itu tetap gak oleh pacaran iya, iki pacaran sing gak oleh, ono pacaran sing oleh apa ya, pacaran sing oleh itu gini di
apa jenenge dilakukan dengan cara khitbah. Ya. Khitbah itu apa? Khitbah itu melamar. Ketika khitbah sing boleh diteluk itu mek loro. Apa? Satu wajah, dua telapak tangan itu yang boleh. Apa telapak tangan? Ternyata kau ya, ternyata telapak tangan itu menurut ulama salaf, telapak tangan itu menunjukkan keberadaan seluruh anggota badannya. Nek telapak tangane akeh, apa jenenge? Arek pondok iku guding. Iya katanya begitu. Ya wallahu alam. Insya Allah bagian dari tubuhnya itu ono apa guding atau apa pano apa dan seterusnya. Betul itu. Sampai delok ai tanganmu ya lah. Oh tanganku api dan seterusnya. Itu yang hanya boleh dilihat ketika melamar. Setelah dilamar itu masih orang lain, bukan apa-apanya. Nah, orang sekarang enggak ya, ketika kenalan sudah sama-sama itu. Padahal saya sering nyampaikan ini, betul itu ya. Ini di luar ini ya. Ketika sudah mau begitu itu, sing rugi itu arek lanang nggak pernah rugi. Saestu. Makanya ojo ade coba-coba ambek arek lanang sing kaya ngene iki. Betul. Yang rugi naudzubillah min dzalik, apalagi sampai terjadi apa-apa naudzubillah. Makanya dalam ilmu lain jadi arek laki itu sing boys. Lanang kalau wedok, kalau boys ya. Boys itu kan sifatnya arek perempuan untuk orang laki-laki. Boys itu kan kelaki-lakian. Harus beranilah. Artinya berani gini. Pihak perempuan itu kudu berani mengatakan nek sampean memang serius teko nang omah. Iya. Kalau sudah sama-sama cocok, artinya gini, itu nolak bagus, nolak api ketika arek lanang itu ngejak arek wedok untuk melaku. Mungkin dolek bakso keterawas, kan gak doan ya. Mungkin ini bakso yang enak-enak. Iya kan? Dolek bakso nang terawas, kono pentor itu gede. Nolak sing ngono iku nek sampean serius teko nang omah ndak apa-apa. Sing lanang lah ngono. Sing lanang. Itu sing koyo ngono iku adalah kalau memang nanti benar-benar terjadi, maka itu niat ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Tujuan awal dari ilmu yaitu insyaallah oleh ganjaran, ya oleh ganjaran, ya oleh bojo, ya nanti oleh harta benda. Itu yang pertama. Yang kedua, cek bagian dari ibadah. Ini penting. Ojo sampai nek biyen itu masuk kawin. Jangan. Ya wis ditoto dhewe ae. Nek iso iku duwe anak sakake-akeh. Loh ya, niru orang-orang dulu, kiai-kiai dulu begitu. Gini lah, di doa itu ada sedikit rizqan halalan, rizqan wasi'an halalan rizki yang luas, yang halal dan yang baik. Ini wasi'annya itu nek anake 11 sumpah semuanya tertimbang. Iki di Kementerian Kehakiman, ini
ini di perbankan, ini di kantor DPR pusat, ini di kantor DPR wilayah, ini di lembaga pendidikan. Walaupun sing tak sebutkan tadi itu contohnya di kehakiman bagian nyapu seumpama, tapi kan di kehakiman, di perbankan tapi bagian satpam seumpama, kan di situ gajinya lapor doai, cuma beda pakaian ya. Nah, itu namanya wasian. Dari si anak pertama oleh, dari si anak kedua anak ketiga, itu namanya diskon wasian, rizki yang lu. Kalau kan di anak, diskon wasiannya dari mana? Mungkin dari totolan ini oleh, dari dagang ini oleh, dari jadi ini oleh. Makanya untuk dijaluk terus mulai saiki. Allah paringi rezeki yang banyak, yang luas, jembar, halal dan sahih. Untuk apa? Untuk ibadah Allah ya Allah, untuk kami dan seterusnya. Jadi itu dari ilmu, Makanya Allah tadi itu yarfa'illahu alladziina aamanu, itu penting sekali ya penting, beda sekali dengan orang yang tidak berilmu. Jadi lam yajid arfal jannah, wong sing tujuannya oleh ilmu itu hanya dunia saja, maka gak bakalan oleh ampuni swarga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ya, man utak sapane wong ta'allama iku belajar sapa man ilman ilmu li ghairillah krana saliyane Allah, aw aradu bihi atau ngarepaken sapa man bihi kalawan ilmu, ngarepaken ghaira wajhillahi ta'ala ing saliyane ridane Allah taala, maka yen apa sing ngoten niku falyatabawa mongko bakal manggon sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Itu kalau salah niat ya, jangan salah niat, yang penting jangan salah niat. Salahnya tuh gini, aku tak sekolah bener-bener saya jadi bupati, ya gak apa-apa, coba saiki gak apa-apa, tapi ayo tetap kita dasari dengan ilmu agama. Saiki rotok ruwet soalnya ya. Fayuqa mongko bakal diuncanaken sapa ya si alim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, wa anhu lan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tan din tekaaken apa bil alimi kalawan wong kang alim yaumal kiamati dalem dina kiamat. Orang yang alim itu nanti di hari kiamat fayulqa mungko bakal diuncanaken sapa alim finnari dalam neraka. Fatan dalika iktabu mongko amrun apa iktabu ususi alim ya, fayudiru lan mubung biha kalawan itu. Jadi diuncalno oleh malaikat itu kama yadunu kaya oleh mubung apa al-khimar birroha kalawan kilingan himar. Fayutifu mongko ngerubung sapa ahlun nari ahlun nar, orang-orang yang berada di neraka semuanya berkumpul. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa ahlun nar malaka ma utawi apa laka iku kedue sira, kenapa kamu kok sampai seperti ini? Kata orang-orang ahli neraka lainnya. Fayaqulu mongko ngucapaken sapa si alim, orang alim tadi berkata, kuntu ono ingsun iku amiron perintah bil khairi kalawan kebagusan wala atihi lan ora nekani ingsun ing khair. Iki golongan para dai itu loh. Saudara-saudara, ayo sholat, ayo puasa Ramadan, ayo jangan zina, ayo jangan judi dan sebagainya.
Tapi coba ya, tapi insyaallah nek wis dai gak mungkin. Tapi dia sendiri gak ngelakoni sholatnya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, atau bahkan senengane bener ya, ada itu dan seterusnya itu maka nanti sing kaya ngono iku akan diubung-ubungno dalam neraka seperti himar itu kuda yang belang itu ya, himar ya. Terus wanha lan nyegah ingsun ansyar saking Allah wa atihi lan nekani ingsun ku ingsan. Dia nyegah ka oleh zina, ka oleh apa, tapi dia tetap ngelakoni. Itu bagian dari tanda kiamat. Nanti itu luar biasa ya. Ngomong api tapi awake gak iso nglakoni api. Ngomong aja nglakoni maksiat, malah dia sendiri nglakoni maksiat dan seterusnya. Jangan. Wa an Bisri radhiyallahu an auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Dan saking Bisri radhiyallahu an auha paring wahyu sapa Allah taala ila Daud paring Nabi Daud alaihi salam, la taj'al ojo tateaken sira baini dalam antara ingsun wa bainaka lan antara sira, ojo tateaken aliman ing wong kang alim maftuna kang gila fayum edukan mongko sebab ngetuakan ingsin apa takabur alim amma hambati saking cinta ingsun. Jangan jadikan antara kita dengan orang lain orang yang hebat tapi apa jenenge sembrono ya, dengan aturan-aturannya dan seterusnya. Ulai kau mukul alim iku utoriki pira-pira wong kang legal dalam ala ibadi saking pira-pira kaum ingsun. Waqala Sufyan Sauri radhiyallahu anhu innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah. Innama basani yuta'allamu dipelajari apa ilmu liyuttaqa bihillah supaya itu diberikan bihi kalau ilmu sapa Allah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama fadla ala wirihi lan al-basani fadlahu buli ofisi ilmu ala wirihi atas alian ilmu lian lukono sa'atamuna ilmu iku yutaku bihillah ta'ala iku dinwadani apa bihikalaman ilmu sopa Allah ta'ala. Dengan ilmunya itu bukan semakin berbuat yang enggak-enggak. Fa ini tallah hadal qasdu mongko lawan cacat apa hadal qasdu ikilah pira-pira tujuan apabila kita salah mempunyai tujuan wa fasadat lan rusak niat talibihi niati wong kang dolehimu bi ayyastasira kalau minta ngerumangsani merasa supaya si alim atau wong atau talib bihi kalau ilmu at-tawassula ila mana lidunwi at-tawassula tawassul indah tilantaran ila mana lidunwi mari nomor perolehan dunwi kang bangsa dunya memalih nyatane saking mal harta aujahin atau pangkat fakot batala membuat teman-teman batal apa ilmu ganjarane toleh.
Kalau tujuan kita oleh ilmu itu hanya sebagai lantaran untuk mendapatkan dunia saja, seperti harta benda, pangkat dan seterusnya, maka kau oleh ganjaran. Wahabitu amaluhu, lan lebu amaluhu amal tolib, wa khasira lan rugi sapa tolib, usra lan mubina, kalawan rugi kang terang kang jelas, rugi saat rugi ya. Maka dari itu sekali lagi diubah niatnya lah. Ini sekarang belum niat, yes bismillah, moga-moga manfaat untuk dunianya dan juga manfaat untuk akhiratnya. Ini memang ketat ya saudara sekalian ya, bahasa ini agar generasi NU itu gak semena-mena gitu, gak ngawur oleh ilmu. Waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balawani annal fasaqata minal ulama, balawani tekoni ing ingsun apa annal fasaqata satamni pira-pira kang fasik minal ulama saking ulama, wa man hamalata wa man hamalat lan hamalat lan man wong hamalata pira-pira wong kang ahli Quran Quran yudau iku din kawiti bihim kalawan fasaqah yaumal kiamati dan tino kiamat qabla abadatil awtsani edan saturungi pira-pira wong kang nyembah Quran. Jadi nanti sing akan mlebu swarga mlebu neraka dhisik ya sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu adalah ulama yang fasik, atau orang yang hafal Al-Quran ya, yang fasik itu melebu neraka dhisik dibandingkan atau dibandingkan orang yang menyembah berhala. Yes ulama tapi fasik. Ulama fasik itu yang orang pintar. Terus fakilah monggo diucapkan lalu mereka ma mautul qalbi ma iku apa mautul qalbi utawi mati hati, apa yang maksud dengan hati mati itu? Qala dawu sahasan talabud dunya bi amalil akhirah. Ini banyak sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan mati hatinya itu? Yaitu talabud dunya, dolek dunya bi amalil akhirah, kalawan amal akhirat ya, seperti ayat DKI kampanye benar untuk mengelabui para audien ya, dan seterusnya, atau banyak sekali ya. Bisa diangan-angan diri lah ya. Maka dari itu yang penting ayo golek ilmu dengan tujuan sing api ya. Siji ya tujuan dunia, oleh lebih-lebih tujuan akhirat. Al-babu tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asratu anwa'in minal adabi. Aku malah cukup ya sampai sini dulu. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan hatta a'lam annahu la yusibani ila ma katab wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.